Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kontribusi Fakhruddin Al-Azhari dalam bidang pendidikan dan psikologi yang disusun oleh Muhammad Ardi, Siti Fatimah Azhara, dan Rizky Maulidiyah. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jiwa itu merupakan hakikat manusia yang cukup menarik untuk dibahas. Para filosof Barat maupun filosof Muslim mempunyai pandangan dan konsep yang berbeda-beda dalam mendeskripsikan jiwa. Para ilmuwan Barat melakukan penelitian untuk membuktikan eksistensi jiwa. Mereka berpendapat bahwa keberadaan jiwa itu dapat dibuktikan dengan meneliti unsur-unsur fisik. Para filosof Barat mengatakan bahwa jiwa memiliki daya masing-masing, dan daya tersebut itu yang menjadi dasar bagi jiwa dalam melakukan aksinya. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama mengenai biografi singkat dari Fakhruddin Al-Azhari. Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Al-At-Taimi Al-Bakri Al-Tibristani merupakan nama lengkap dari Fakhruddin Ar-Razi atau lebih populer dengan nama Imam Ar-Razi atau Fakhr Ar-Razi. Nah, beliau itu merupakan salah seorang ensiklopedis Islam yang terbesar di sepanjang masa. Imam Fakhruddin Al-Azhari ini lahir pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah atau 1150 Masehi. Nah, dengan multitalenta yang dimilikinya, Ar-Razi itu mampu menguasai berbagai bidang ilmu seperti filsafat, sejarah, matematika, astronomi, kedokteran, teologi, dan tafsir maksudnya. Selanjutnya adalah karya-karya dari Fakhruddin Al-Azhari. Nah, Al-Azhari ini merupakan seorang yang luas ilmunya, berbagai macam ilmu pengetahuan ia pelajari, dan selain itu Ar-Razi juga dikenal sebagai penulis yang aktif. Nah, beberapa karya Ar-Razi itu sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang tafsir, contohnya itu ada tafsir surat Al-Fatihah dan juga tafsir surat Al-Baqarah. Selanjutnya dalam bidang ilmu kalam atau teolog, contohnya itu ada Asas Al-Taqdis dan Isma Al-Abiyah. Kemudian dalam bidang ilmu logika, filsafat, dan etika, contohnya itu ada Matik Al-Kabir. Dan selanjutnya ada Al-Akhlaq juga merupakan salah satu contohnya. Untuk permasalahan hukum, dalam bidang permasalahan hukum itu ada Ibtal Al-Qiyas dan juga Ikam Al-Akam. Dan dalam bidang ilmu bahasa, salah satu contohnya itu ada Syarh Naj Al-Balaqah. Dan yang dalam bidang kedokteran, contohnya itu ada Al-Tasyur dan Al-Ashiribah. Dan dalam bidang astrologi, contohnya itu ada Kitab Firam dan juga Sir Al-Maktum. Yang terakhir dalam bidang matematika dan astronomi itu contohnya ada Al-Handasah. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah landasan pemikiran Fakhruddin Al-Azhari. Yang pertama itu ada tabiat jiwa. Nah, di sini dikatakan bahwa anggota badan merupakan perangkat dan alat bagi jiwa, sebagaimana tukang kayu yang dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan alat-alat yang berbeda-beda, maka demikian pula jiwa yang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berpikir dengan otak, dan bertindak oleh hati. Selanjutnya yang kedua itu daya jiwa. Nah, Azhari tidak mengungkapkan hal baru tentang jiwa, tapi dia mendasarkan pendapatnya tentang jiwa dari Ibnu Sina. Dia berpendapat bahwa jiwa memiliki 3 macam daya, yaitu tumbuh-tumbuhan, daya hewani, dan daya insani. Daya-daya jiwa manusia meliputi daya berpikir dan rasa serta daya untuk berbuat. Selanjutnya adalah daya tumbuh-tumbuhan yang tadi secara konsep fisik manusia itu panas dan lembab, dan kedua elemen tersebut bercampur menimbulkan naiknya bagian-bagian uap. Akibatnya sering terjadi kekeringan dan kerusakan pada tubuh. Dan selanjutnya adalah daya hewani. Nah, daya hewani ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada daya penggerak dan juga daya
persepsi. Dan selanjutnya ini ada daya insani. Fakhruddin Arzari sendiri berpendapat bahwa kesempurnaan jiwa rasional adalah pada pengetahuan kebenaran untuk kebenaran dan pengetahuan tentang kebajikan untuk diamalkan. Selanjutnya yang keempat itu filsafat jiwa menurut Fakhruddin Al-Arzari. Nah, menurut Al-Arzari, Al-Quran sudah memberikan informasi yang cukup untuk mengkaji manusia, baik secara fisikis maupun fisik. Sebab jiwa manusia itu pada awalnya sudah diciptakan dengan sempurna, meskipun belum memiliki pengetahuan, akan tetapi sudah siap untuk menerima suatu informasi tersebut. Al-Razi juga mengatakan bahwa jiwa ialah sebagai suatu substansi yang berbeda dengan badan. Jiwa tidak bersifat fisik, karena jiwa ialah substansi yang bebas dari sifat fisik. Baik, yang kelima adalah kontribusi Fakhruddin Arzari dalam bidang pendidikan dan psikologi. Nah, pada bidang-bidang tersebut, ia telah menulis beberapa kitab dan komentarnya, sehingga dipandang sebagai seorang filsuf pada masanya. Kitab-kitabnya menjadi rujukan penting bagi mereka yang menjadikannya panutan sebagai filsuf Islam. Pada psikologi, salah satu contoh kontribusi beliau dapat kita lihat pada artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arif mengenai pandangan Fakhruddin Ar-Razi tentang kejiwaan dan kesehatan mental. Baik, selanjutnya adalah penutup. Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali Al-Taimi Al-Bakri Al-Tribistani merupakan nama lengkap dari Fakhruddin Ar-Razi, atau yang lebih populer tadi disebut dengan Imam Ar-Razi dan juga Fakhr Ar-Razi. Nah, beliau merupakan salah seorang ensiklopedis Islam yang terbesar pada masa, dan juga dengan talentanya yang dimiliki, Ar-Razi mampu menguasai berbagai bidang ilmu seperti filsafat, sejarah, matematika, astronomi, kedokteran, teologi, dan juga tafsir. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.